Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe serta like teman-teman. Oh ya teman-teman, buat yang lagi nonton video ini, gue cuma mau ngingetin jangan lupa sholat ya. Kalau udah waktunya sholat ya, jangan sampai video ini melalaikan kita dari kewajiban untuk beribadah teman-teman gitu. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang drip NaCl ya. Bukan kerugian sih ya, kelebihan dan kekurangan drip NaCl ini teman-teman. Ya biasa sih yang kita tahu ya, kenapa sih apa namanya jangan terlalu baku deh bahasanya ya. Ya setahu gue sih, sepengalaman gue kuliah itu ya, gue nggak diajarin ya. Intinya gue nggak tahu dah di kampus teman-teman diajarin atau enggak drip NaCl ini, dan teorinya itu ada atau enggak ya. Mungkin kalau diajarin sama dosen ya mungkin iya ya, kalau dosen berpengalaman. Tapi kalau secara teori gue belum pernah dapat gitu, belum pernah baca gitu teorinya. Menurut siapa gini penelitian tentang ini, gue belum pernah baca kebetulan. Nah teman-teman, sepengalaman gua 2 tahun dinas di rumah sakit ya, gua selalu memperhatiin beberapa hal terkait pasien, tindakan medis perawat ya, tindakan dokter ya, tindakan invasif, komplain dari pasien apa aja yang dikomplain ya, masukin obat gimana reaksinya ya. Gua selalu memperhatikan hal itu teman-teman selama 2 tahun gua kerja di rumah sakit ya. Nah, jadi teman-teman, ini teman-teman pasti udah tahu ya, NaCl 100. Kalau yang 500 ini bentuknya kayak gini ya. Ini stikernya maaf nih udah nggak ada nih, gue udah robek ya karena udah kadaluarsa ya, karena cuman buat apa namanya konten doang sih intinya tuh. Nah, kapan ini digunain teman-teman ya? Jadi emang ada pasien ya, ada subscriber yang nanya, Bang, berarti kalau obat itu nggak usah dioplos ya, atau gimana sih Bang baiknya gitu. Nah, jadi gue pernah ngerasain sendiri sebelum gue ngasih tahu ke teman-teman gitu ya. Gue pernah diinjeksi Septri, 5 hari kalau nggak salah tuh dulu. Levo gue pernah juga ngerasain, karena beberapa pasien itu ada yang di drip Levo sakit katanya, perih. Ada juga beberapa pasien yang di drip Levo dingin, tiba-tiba tangannya kerasa dingin gitu di aliran tangannya gitu. Terus ada juga yang di injeksi Septri lewat bolus ya, 10 cc dioplos 10 cc 1 gram 1 vial Septri dioplos 10 cc, itu ngerasa perih banget. Ada juga yang biasa aja nggak ada rasa sakitnya, cuman geli-geli gitu, biasa dah gitu. Ada yang kayak gitu juga. Intinya nggak semua pasien itu cerewet, dan nggak semua pasien itu gampang dikasih pengertian sih gitu intinya ya. Jadi emang kalau yang infus NaCl 100 cc ini biasanya paling efektif kalau kita masukin Septri atau antibiotik ya, kita oplos obat di sini yang jumlah gramnya besar. Misalnya kayak Septriaxone ya, pasien dapat 2 ampul ya, 2 vial ya. Paling aman kita masukin ke sini gitu ya. Kalau teman-teman keterbatasan waktu gitu ya, ya 1 gram kita masukin 10 cc aja. Jadi kalau ada 2 vial kita masukinnya 10 gitu teman-teman ya, pakai spuit yang 10 cc 2 nih, pakai spuit 10 cc ya, dimasukin ini 1 vial, terus teman-teman oplos lagi, masukin lagi 1 vial gitu. Nah, keunggulannya apa sih kalau pakai drip ini ya? Pakai drip ini sebenarnya keunggulannya banyak ya. Keunggulannya pertama, tanpa kita skin test teman-teman ya, kalau kita masukin ke drip ini terus kita jalanin pelan-pelan, kalau pasien yang alergi itu kalau gatal langsung terasa dan kita bisa stop gitu ya. Jadi belum masuk semua kita stop gitu. Nah ini bermanfaat banget. Dan biasanya kalau pasien nggak alergi ya, kalau kita masukin dengan pengenceran yang lebih banyak seperti ini, itu perihnya juga bakalan nggak terasa. Biasanya nggak ngalamin perih sih si pasien gitu, lancar-lancar aja gitu. Beda ketika kita masukin lewat spuit 10 cc. Nah, kalau pakai spuit 10 cc ini biasanya ya, kalau kita masukin Septri ya, apalagi kalau kita nggak skin test ya, kita masukin pertamanya nggak sakit. Itu kalau gatal-gatal, waduh, bisa alergi teman-teman ya, bisa anfal juga ya. Itu langsung harus dimasukin obat-obatan yang lainnya gitu. Harus
Ya pokoknya biasa sih dikasih Dexa lah, atau nggak Dipen ya, gua nggak tahu lah, tergantung dokter jaganya pada saat itu mau dikasih apa ya gitu. Jadi ini sendiri. Terus apa nih kekurangannya? Kekurangannya biasanya teman-teman ya, keluarga itu harus diajak kolaborasi. Kalau udah mau habis kita bilang, Pak nanti bilang ya kalau udah ini udah habis, diputer dulu ininya apa namanya, ini ya nih teman-teman, apa namanya, ini buat matiin infusnya biar nggak ngalir gitu. Tapi kalau apa namanya, ini juga membuat waktu kita jadi lama. Kadang kita lupa pasien mana aja yang udah dipasang, apalagi kalau di ranap ya. Di ranap itu kan pasiennya kan nggak cuma 1-2 orang. Ya secara kenyataan ada satu perawat megang 10 pasien ya. Itu hal lumrah di rumah sakit ya, gue juga nggak ngerti kenapa ya. Itu harusnya manajemennya harusnya lebih pintar tuh ya, mengkondisikan tenaga yang ada gitu ya. Gue sih nggak tahu ya, beda-beda rumah sakit beda ini ya. Ada yang 5 pasien 1 perawat juga ada ya kan. Kalau di ICU itu kan harusnya 1 pasien 1 perawat. Memang sih kalau di ruang ICU atau HCU itu memang bener-bener dibatasi gitu ya, perawatnya harus bener-bener sesuai dengan kondisi pasien yang total care. Beda sama kejadian di rawat inap. Kalau di rawat inap kan pasiennya pasien yang bukan total care ya, masih bisa mandiri gitu teman-teman. Jadi kelemahannya, kekurangannya kalau menurut gue kalau pakai ini, kita sendiri sebagai perawat harus ingat nih pasien mana aja yang dipasang, dan pasiennya juga harus ngerti ketika ini udah mau habis ini harus diberhentikan gitu ya. Kalau keuntungannya tadi ya, tadi resiko perihnya lebih sedikit pada pasien-pasien yang lebay ya. Gue bilang lebay kenapa ya, karena nggak semuanya pasien ngalamin ini sakit ya, tapi mungkin memang ada yang sakit beneran gitu ya. Ya namanya orang kan beda-beda ya gitu. Terus apalagi kalau tiba-tiba terjadi alergi, ini langsung bisa di stop dan ini diganti pakai NaCl yang biasa. Gitu aja sih teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya. Ya jadi bukannya harus tahu sih, teman-teman pasti tahu ya, lebih efektif di ruang teman-teman tuh pakai drip atau pakai langsung kita injeksi bolus gitu. Kalau Bang, tapi kan di rumah sakit jarang NaCl 500 cc ini. Ya paling gampang teman-teman pakai ini. Pakai yang apa namanya? 500 cc, teman-teman buang, sisain kurang lebih 100 cc atau enggak 50 cc gitu, buang isinya. Nah kayak gitu, wah bang ribet bang buang-buang, mendingan langsung aja kita masukin bareng-bareng tuh. Nah ya itu sih pilihan teman-teman ya. Terus apa lagi ya, ini teman-teman, kalau masukin obat banyak jenis, ini sih gini ya, banyak jenis juga jangan yang nggak bisa bercampur gitu teman-teman ya. Kadang-kadang ada obat yang kalau kita satuin tuh jadi ngegumpel. Misalnya kalau nggak salah dulu gue pernah nyatuin OMZ sama Dexa deh kalau nggak salah. Lupa sih gue apa paranitidin apa ondan gitu ya, gue lupa. Itu jadi ngegumpel teman-teman. Pas kita masukin ke selang itu jadi, ya pokoknya jadi ngegumpel gitu deh. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau masukin obat ke drip ini ya, usahain satu macam obat aja gitu. Misal yang gue tahu ya, kalau infus whitening ya, kebetulan gue kerja di klinik ya, gue masang infus whitening. Nah kalau infus whitening itu kan emang banyak ya, sekali masukin tuh bisa 5 ampul kalau nggak salah deh. Nah itu kita masukin sini dan itu nggak ngegumpel gitu ya, nggak ngegumpel gitu intinya sih. Ya mungkin itu aja sih pengalaman yang gue punya. Terus kalau teman-teman punya pengalaman yang baru atau enggak apa ya, penelitian yang lebih terbaru, jurnal terbaru di rumah sakit teman-teman juga modelnya berbeda lagi ya, silakan komen di kolom komentar. Mungkin itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu support channel ini terus ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.